Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek PT Indo Tekno Nusantara ITN di Rukan Kronblok, Lake City, Tangerang pada hari Kamis. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan PT ITN merupakan perusahaan yang menaungi 10 aplikasi pinjaman online. Saat melakukan penggerebekan, Yusri sempat menanyakan nama aplikasi pinjol kepada salah seorang karyawan yang bertugas sebagai telemarketing dan saat ini sudah diamankan. Pada saat ditanyakan nama aplikasinya apa, karyawan tersebut menjawab aplikasinya itu adalah aplikasi Ada Modal. Kamu tawarkan apa sini? Menawarkan pinjaman dana, nama aplikasinya Ada Modal. Bahwa yang kita tahu, aplikasi Ada Modal itu adalah aplikasi pinjaman online legal yang berizin di OJK. Tapi kenapa digerebek oleh polisi ya? Nah, yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Ada Modal, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, di video kali ini gue akan berbagi informasi lagi ya. Kita sharing lagi ya. Ini mengenai cuplikan video tersebut ya. Cuplikan video penggerebekan Polda Metro Jaya ke kantor ITN. Nah, apa sih kantor ITN itu? Nah, ITN itu adalah PT Indo Tekno Nusantara yang bergerak dalam bidang jasa kolektor atau penagih utang pinjol. Tempat tersebut dijadikan kantor kolektor dari 13 aplikasi pinjaman online, yang diantaranya 10 ilegal dan 3 legal. Nah, yang legal inilah termasuk aplikasi Ada Modal. Jadi ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Ada Modal, data diri kalian akan diserahkan ke PT ITN tersebut. Nah, PT ITN ini adalah pihak ketiga atau yang disebut dengan kolektor. Dan gak heran jika cara penagihannya itu seperti ilegal ya. WA ancaman dan teror itu sudah pasti teman-teman. Dan banyak juga dari beberapa kasus ya. Kawan kita itu ya ketika gagal bayar di aplikasi Ada Modal ya. Chat WA-nya itu ya dikatain maling lah ya, disuruh jual diri lah ya, dan lain-lain. Bahkan ada yang diancam untuk sebar data teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, otoritas jasa keuangan itu kemana gitu ya? Seharusnya dari pihak OJK itu mencabut izinnya gitu. Kalau udah ada WA ancaman seperti ini. Apalagi untuk bunganya sendiri di aplikasi Ada Modal itu sangat mencekik ya. Kita minjam 700 yang harus dibayar itu 1 juta. Dalam 1 bulan atau 30 hari. Artinya dalam 30 hari kita harus ngebayar bunganya aja 300-an teman-teman. Ini kan bunganya sangat mencekik gitu. Dan untuk debt collector lapangan sendiri ya, untuk di aplikasi Ada Modal ini belum ada DC lapangan ya teman-teman ya. Sejauh ini aman. Cuma di beberapa kasus juga ya, Ada Modal itu dia menerapkan adanya pihak ketiga atau menyewa lagi ya. Entah itu dari perusahaan mana dia menyewa pihak failed collector lapangan untuk menagih nasabah gagal bayar. Ya. Untuk areanya ya paling area Jabodetabek saja. Untuk di luar Jabodetabek kemungkinan sejauh ini masih aman teman-teman untuk debt collector lapangan Ada Modal. Dan selanjutnya untuk slick sendiri di Ada Modal ini ya belum masuk slick teman-teman. Artinya aman untuk kalian gagal bayar apabila tidak mempunyai uang. Nah, itu adalah resiko-resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Ada Modal ya. Nah, itulah resiko-resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Ada Modal. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Ada Modal, jangan panik, jangan cemas ya, jangan diambil pusing ya. Intinya ketika kalian gagal bayar ya, menerima WA ancaman ya kalian abaikan aja gitu. Nah, sejak Januari 2021 juga pemerintah ya mulai gencar-gencarnya memberantas pinjaman online ilegal ya. Ada kurang lebih 500-an ya fintech ilegal yang mulai dibasmi oleh Kominfo ya. Dari Play Store-nya aja sudah tidak diaktifkan ya, artinya dinonaktifkan itu, hilang di Play Store. Nah, untuk pinjol-pinjol legal ini ya, saran gua ya untuk pemerintah khususnya nih, cabutlah izin otoritas jasa keuangan atau OJK-nya ketika pinjaman legal itu untuk cara penagihannya itu tidak manusiawi gitu ya. Cabut izinnya dan nggak usah dilegalkan gitu. Artinya dia pinjaman online ilegal. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena untuk
tidak adanya lagi kasus-kasus bunuh diri akibat pinjaman online ya, kasus frustasi ya, dan macam sebagainya gitu ya, yang berujung kasus kriminalis gitu. Oke, segitu aja ya pengalaman ya atau informasi mengenai pemberantasan pinjaman online legal atau ilegal, khususnya ini di aplikasi Ada Modal. Oke, thanks for watching.